Baik Bang, gimana keadaannya? Bapak lihat antum kayak gelisah dan sering melamun gitu. Ada yang bisa dibantu? Ya nih Pak, sebenarnya saya udah mau cerita dari lama. Saya tuh lagi bingung Pak, mau lanjut SMA kemana. Soalnya saya takut salah ngambil keputusan, takutnya nanti gak benar ke depannya gitu. Baik, Bapak mengerti. Insya Allah untuk transisi ke SMA itu memang butuh pertimbangan ya. Mudah-mudahan kita bisa mencari solusinya. Ya amin. Tentang kegelisahan antum dalam memilih SMA, Bapak ingin membantu dan berusaha mencari solusi. Ya, Apa yang paling antum khawatirkan saat ini? saya tuh kalau nanti salah milih SMA nih Pak, saya takut saya nggak bisa ngikutin pelajarannya. Saya nggak nyaman dengan sekolah itu gitu Pak. Baik, Iqbal, terima kasih sudah jujur terhadap apa yang antum rasakan gitu kan. Insya Allah Bapak akan membantu untuk kita sama-sama mencari solusi ke depannya. Langkah pertama dalam restitusi itu kita harus memahami kondisi perasaan Iqbal dan dampak yang dirasakan oleh Iqbal gitu kan. Nah, bagaimana kegelisahan ini tuh bisa berdampak sih ke kegiatan sehari-hari Iqbal? Saya tuh jadi kalau mau tidur suka kepikiran, terus kalau teman-teman nanyain saya jadi ya saya jadi pengen menghindar gitu ke teman-teman, kayak nggak mau ditanya dulu. Saya jadi kepikiran kalau di kelas juga. Itu yang hal yang wajar sih, ketika kita stres pasti kita ada gelisah, kita nggak mau ketemu dengan teman-teman gitu kan. Sekarang kita bicarakan apa sih kira-kira langkah yang bisa kita ambil untuk mencari solusinya gitu kan, agar antum lebih tenang, lebih yakin dalam mengambil keputusan itu. Nah, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan, apa yang bisa membuat Iqbal tenang gitu? Saya tuh pengennya mencari informasi terkait SMA yang mungkin cocok sama saya, tapi saya minta bantuan Ustadz gitu buat ikut mencari, dan mungkin Ustadz bisa mencocokkan dengan saya gitu. Oke, ide bagus Pak. Baik, ke depan nanti kita akan melis daftar-daftar sekolah dengan keunggulannya dan tentunya sesuai dengan karakteristik hobi dan minat antum. Kira-kira menurut antum sendiri apa sih yang membuat antum merasa percaya diri, atau hobi apa yang bisa didalami? Kalau saya tuh dari kecil tuh suka bisnis, Tad. Dari kecil emang sama ayah udah diajarin bisnis. Jadi mungkin bisnis bisa jadi alasan untuk saya milih SMA itu ya. Oke, baik. Langkah pertama Ustadz akan menulis dan antum juga akan menulis daftar sekolah-sekolah. Terus yang kedua, antum sudah bisa menemukan hobi yang antum dalami, terutama di bisnis. Mungkin cocok SMK atau SMA bisnis ya. Iya. Oke. Ya, mudah-mudahan baik Bah. Ke depan berarti untuk membuat antum lebih tenang, kira-kira yang dilakukan tadi apa aja? Ada menulis ya SMA yang mungkin saya tertarik, iya, mencari informasi terkait SMA tersebut, dan ya mungkin saya harus lebih pede mungkin ya. Ya ntar kehadap teman-teman saya udah biasa aja. Saya minta doanya mungkin ya dari teman-teman. Baik, alhamdulillah Iqbal sudah bisa mengenali apa kondisi kegelisahannya
dan Iqbal sudah merasa yakin dengan tindakan apa yang dilakukan ke depannya. Pertama, melis daftar sekolah, lalu yang kedua semakin mengenali potensi dan juga berdiskusi lanjutan dengan orang tua ya, mungkin Oke. dengan orang tua untuk mengatasi kegelisahan. Baik Iqbal, terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah, mungkin itu sih Pak. Saya udah segini juga udah makasih banget Pak. Saya lebih lega lah sekarang. Udah nemu solusinya gimana. Baik, terima kasih Bang. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam. Silakan masuk. Oke. Baik, Ujian. Ada yang bisa Bapak bantu? Ya, saya sebenarnya sih emang tegang banget kalau ya ada ujian gitu. Iya, kemarin Bapak juga lihat kamu pas lagi ulangan matematika pegang-pegang kepala, kayak cemas gitu. Apa Iya. betul? Ya, betul seperti itu. Ada rasa tegang gitu ya? Iya, Rasa tegang. memang sebenarnya emang tegang banget seperti itu. Allah Bapak mengerti yang menjadi kecemasan kita adalah hal yang wajar ketika kita menghadapi ujian, tapi kita perlu mencari solusi bersama. Kira-kira menurut Pak Ujian, bagaimana keadaan kondisi kemampuan Pak Ujian di matematika? Itu sebenarnya emang kurang sih kalau dalam matematika, apalagi yang waktu itu emang saya ragu-ragu banget pas menjawab salah satu soalnya. Ya, baik. Ke depan kita akan membicarakan, kita akan mencari solusi bersama untuk mengatasi kecemasan Pak Ujian. Siap Pak Ujian? Insya Allah siap. Oke, baik. Bapak sudah mengetahui apa yang membuat kamu cemas di dalam ulangan matematika kemarin, khawatir, ada perasaan nggak siap, tidak percaya diri. Kita akan mencari solusi bersama. Baik, kita akan identifikasi apa yang membuat Ujian cemas. Ya, kira-kira apa yang membuat Ujian cemas terus tidak siap? Ya kayak itu kan kayak ulangannya itu kayak diinformasikannya mendadak gitu, dan saya itu juga sebelumnya juga belum belajar. Kira-kira menurut Pak Ujian ada nggak strategi atau teknik khusus untuk menghadapi ujian? Mungkin lain kali insya Allah sih biar nggak terlalu tegang, diatur nafasnya dan jangan banyak pikiran negatif gitu. Misalkan pikir aja kayak gini, kayak MTK tuh mudah walaupun memang kelihatannya tuh susah. Nah, sekarang apa yang membuat Pak Ujian semakin kuat terhadap keyakinan Pak Ujian dalam menghadapi ujian? Apa yang bisa membuat keyakinan Pak Ujian lebih? Mungkin bisa saja lain kali itu saya belajar lebih giat lagi, latihan soal, dan mungkin bisa saja bertanya sama teman-teman dan guru-guru yang berkaitan. Baik, berarti nanti Pak Ujian akan lebih tenang lagi, akan lebih banyak berlatih, akan lebih banyak bertanya kepada guru agar lebih tenang. Untuk selanjutnya mungkin Pak Ujian bisa berbagi, akan berkomunikasi dengan orang tua terkait kecemasan ini. Insya Allah siap. Baik Pak Ujian, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Ujian bisa menjadi lebih baik. Jika ada kendala, jika ada masalah kembali, insya Allah Ustaz siap membantu. Sudah? Siap. Oke. Menurut Pak Ujian, bagaimana tanggapan penerapan segitiga restitusi untuk murid? Apakah bermanfaat atau seperti apa? Dengan melakukan segitiga restitusi tersebut, dari situ saya bisa menemukan masalah dan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut dengan mudah, dan bisa juga untuk lebih meyakinkan
mengetahui masalah yang kita hadapi dan solusi yang tepat dari permasalahan tersebut. Apakah Pak Ujan bisa menemukan motivasi dalam diri? Dari pendekatan tersebut, karena dijelaskan secara terperinci dan dijelaskan secara mendetail, saya bisa menemukan motivasi diri saya ketika menemukan masalah yang saya hadapi dan cara solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apa manfaat yang Pak Ujan rasakan ketika melakukan dialog segitiga restitusi? Dari pendekatan tersebut, saya bisa dengan mudah menemukan solusi, karena dengan begitu saya bisa menemukan solusi yang tepat dari permasalahan tersebut dikarenakan pendekatan permasalahan yang lebih mendetail dan lebih aplikatif.